Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pagi ini Bapak sengaja tidak membuat animasi seperti biasanya karena Bapak ingin menampakkan wajah. Supaya apa? Supaya kalian tahu siapa sih yang mengajar saya, siapa sih yang mengajar agama Islam di SD 01 ya. Saya menampakkan wajah saya supaya kalian tahu, siapa tahu kita bertemu di jalan. Tidak apa-apa kalau kalian bertemu di jalan, langsung saja disapa bapaknya ya. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Pak. Insya Allah saya balas ya. Jadi untuk pelajaran pagi ini atau materi pagi ini yaitu tentang sikap berani bertanya. Seperti biasa, sebelum kita mulai ke materi atau ke pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Supaya apa kita berdoa? Masih ingat? Supaya apa kita berdoa? Supaya mudah diberi ilmu, menerima pelajaran. Seperti itu ya. Kita lanjut ke materi, yaitu adalah sikap berani bertanya. Seperti itu. Kenapa materi pada pagi ini adalah sikap berani bertanya, yaitu yang dimaksud adalah sikap berani bertanya adalah sikap berani bertanya kepada guru atau mengenai hal suatu apapun. Supaya apa kalian bertanya? Supaya tidak tersesat. Ya. Dilihat halaman 6-nya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk menuntut ilmu. Kenapa harus ilmu, Bapak? Iya, karena ilmu itu adalah penting, seperti itu. Semuanya harus membutuhkan ilmu ya. Ilmu dapat menambah pengetahuan kita akan suatu hal-hal apa itu? Hal apapun ya. Seumpama contoh, kalau kita mau belajar tentang membaca Al-Quran, kita harus tahu apa? Tatanan apa itu? Seperti bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, dan itu adalah ilmu. Seperti itu ya. Kalau kita mau hitung-hitungan, belajar hitung-hitungan, kita harus mengetahui ilmunya matematika. Seperti itu. Kalau saya ingin bisa berbicara bahasa Inggris, Bapak, kalian harus belajar bahasa Inggris, dan itu belajar itu adalah dinamakan ilmu. Seperti itu ya. Kita lanjut. Menuntut ilmu maksudnya adalah belajar untuk menambah pengetahuan. Seiring dengan waktu kita belajar di sekolah itu untuk menambah pengetahuan. Seperti itu ya. Allah juga memerintahkan manusia agar memiliki sikap berani. Sikap berani itu apa? Sikap berani bertanya. Lawan kata berani itu apa? Takut ya. Kata berani adalah takut. Bertanya kepada guru adalah contoh sikap berani. Kita harus bertanya kepada guru kalau tidak mengetahui suatu ilmu ya. Nanti kalau tidak tahu bisa ditanyakan ke Bapak. Itu adalah salah satu sikap berani. Itu ya. Orang yang bertanya harus memiliki tujuan. Tujuannya apa? Untuk menambah pengetahuan. Kita tidak boleh asal bertanya saja. Pak, saya mau tanya. Nah, kamu sudah tahu dan kamu mau bertanya, itu adalah tanpa apa? Apa itu? Tanpa yang penting bertanya, padahal kamu sudah tahu, dan itu sama saja bohongan. Seperti itu ya. Jadi harus memiliki tujuan kalau kalian ingin bertanya ya. Bapak, saya tidak tahu ini. Bagus. Bapak, saya tidak tahu ini. Bagus. Seperti itu ya. Itu adalah menambah pengetahuan
Kalau kalian sudah tahu, buat apa kalian bertanya? Kan seperti itu ya. Jadi jika kamu belum memahami penjelasan guru, sebaiknya ditanyakan ya, ditanyakan kepada guru. Seperti itu, sudah paham? Jika berani bertanya ya. Yang itu atau pendalaman materi yang selanjutnya, apa itu hikmah berani bertanya? Hikmah berani bertanya. Jadi di situ dari ilmu itu, dari sikap berani bertanya tadi ada memiliki beberapa hikmah ya. Hikmahnya ada 4 hikmahnya ya, ada 4. Ingat-ingat hikmahnya ada 4 ya. Hikmahnya ada 4. Yang pertama apa? Dapat melatih rasa percaya diri. Nah, seperti itu ya. Dengan kita sering bertanya kepada guru di kelas, kita akan merasa apa? Melatih rasa percaya diri. Jadi tidak canggung lagi kalau kita bertanya seperti itu ya, Pak, saya tidak tahu ini, Pak, saya tidak tahu. Dan itu termasuk nilai plus bagi guru karena anak ini aktif seperti itu ya. Yang nomor 2, pengetahuan dan wawasan semakin bertambah. Dengan seiringnya waktu kita sering bertanya kepada guru, maka pengetahuan kita atau wawasan kita semakin bertambah. Seperti itu ya. Pak, saya tidak tahu ini. Otomatis kalian mendapatkan ilmu atau pengetahuan seperti itu ya. Terus yang ketiga apa itu? Secara tidak langsung kita akan membantu teman yang malu bertanya. Maksudnya bagaimana itu? Saya yang bertanya kok teman saya, kok saya yang membantu teman saya, seperti itu. Maksudnya adalah membantu teman kalian sebenarnya tidak tahu juga tapi tidak berani bertanya. Berhubung kamu berani bertanya, kamu membantu teman karena jawabannya adalah sama. Kalau pertanyaannya juga sama, seperti itu ya. Paham maksud saya? Paham kan? Nanti kalau tidak paham bisa ditanyakan ya. Yang nomor 4, akan terhindar dari kebodohan. Jadi kalau kalian bertanya kepada guru, itu adalah penambah ilmu, bisa menambahkan ilmu, bisa menambahkan wawasan seperti itu ya, atau pengetahuan. Maka dari situ bisa terhindar dari kebodohan. Seperti pepatah bilang apa? Malu bertanya, sesat di jalan. Seperti itu ya. Terima kasih, itu untuk materi pagi ini ya. Materi pagi ini adalah sikap berani bertanya, hikmah berani bertanya. Masih ingat sikap berani bertanya? Seperti itu tadi ya, sikap berani bertanya. Kita harus berani bertanya kepada guru kalau kita tidak memahami suatu ilmu, seperti itu ya. Masih paham? Dan dari hikmah sikap berani bertanya, ada beberapa hikmah dari sikap berani bertanya. Ada berapa? Ada 4. Dapat melatih rasa percaya diri, pengetahuan dan wawasan semakin bertambah. Yang ketiga, secara tidak langsung kita membantu teman kita yang malu bertanya, seperti itu ya. Yang keempat, akan terhindar dari kebodohan, seperti itu. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu kita lanjut ke soal ya. Soal tetap saja Bapak ambil dari buku paketnya yang halaman 6, yaitu yang pertama, apa lawan kata dari sedang takut ya. Soal yang pertama. Yang kedua,
Kepada siapa kita bertanya jika tidak paham suatu ilmu? Ya. Yang ketiga, ya. Apa akibatnya jika kita malu bertanya kepada guru? Ya. Jadi soalnya ada di sini di buku paket halaman 6 seperti itu ya. Di buku paket halaman 6 Bapak cuma ambil 3 soal saja, yaitu soal pertama nomor 1, apa lawan kata dari sikap takut? Apa lawan katanya dari sikap takut? Dan saya ambil lagi dari nomor 2, kepada siapa kita bertanya jika tidak paham suatu ilmu? Kepada siapa kita tidak bertanya kalau tidak memahami suatu ilmu? Kepada titik-titik seperti ya. Dan yang nomor 3 Bapak ambil di sini di buku paketnya nomor 5. Apa akibatnya jika kita malu bertanya? Nah, apa akibatnya kita kalau kita malu bertanya? Seperti itu ya. Terima kasih. Soalnya nanti jawabannya nanti dikumpulkan di WA gitu aja ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.